Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwah sekalian, hadirin jemaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita berada di bab ke-46 yang bercerita tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bacakan sekarang adalah hadis nomor 6 dari bab ini, yang seharusnya guru kita Mudir Am yang menyampaikan, karena beliau sekarang lagi melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan sampai kembali ke pesantren tercinta dalam kondisi selamat ya, dan ibadahnya, umrohnya mabrurah, dan kita segera bisa menyusulnya. Amin insyaallah. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Al-Barra bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah bersabda tentang keutamaan orang-orang Ansar. La yuhibbuhum illa mu'min, kata Rasulullah. Tidak ada yang mencintai orang Ansar itu kecuali seorang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, yaitu orang-orang Ansar, maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Begitupun sebaliknya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kawan sekalian, hadis ini menceritakan atau menyampaikan kepada kita tentang keutamaan orang-orang Ansar. Kita tahu semuanya orang-orang Ansar adalah orang-orang Yathrib atau dikenal dengan nama Madinah sekarang, yang menolong Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika mereka diusir dari tempat kelahirannya tercinta, yaitu Makkah. Maka disebut Al-Ansar, dan orang-orang yang hijrah disebut apa? Muhajirin. Orang Ansar itu banyak sekali keutamaannya, sampai para imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya membuat bab khusus tentang keutamaan orang-orang Ansar. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ya, Rasulullah pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ahabun nasi ilayya." Rasulullah mengatakan kepada orang Ansar, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, sesungguhnya kalian wahai Ansar adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain dikatakan, ya, lau lal hijrah lakuntu mra'an minal ansar. Seandainya tidak karena hijrah, aku adalah bagian dari Ansar. Walau salakal ansaru sya'ban aw wadiyan wa salakan nasu sya'ban aw wadiyan la salaktu sya'ba wa wadil ansar. Rasulullah mengatakan seandainya orang-orang Ansar itu ya meniti jalan dan lembah, kemudian orang-orang meniti jalan dan lembah, niscaya aku akan memilih apa? Jalannya orang-orang Ansar. Itulah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Ansar. Maka dalam hadis ini pun dikatakan,
tidak ada orang yang mencintai orang-orang Ansor kecuali siapa? Orang-orang mukmin. Dan tidak ada yang membenci orang-orang Ansor kecuali siapa? Orang-orang munafik. Orang Ansor yang dengan keseriusannya dan kesungguh-sungguhannya telah membantu Rasulullah. Banyak sekali riwayat yang kita dengar ketika orang-orang Makkah hijrah ke Madinah, para sahabat bersama Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang tidak punya rumah dikasih rumah, yang tidak punya ladang dikasih kebun, yang tidak punya istri pun disiapkan. Masya Allah, gak ada. Oleh karena itu, inilah keutamaan Ansor. Maka dikatakan yang mencintai Ansor orang mukmin dan yang membencinya adalah munafik. Dan munafik di sini, kenifakan di sini, kemunafikan di sini bukan nifak amal, tapi i'tiqad. Ya, karena ini suatu yang berat. Makanya dikatakan di akhirnya orang yang membenci orang-orang Ansor adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Artinya 11-12 dengan orang kafir. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah yang dimaksud dengan Ansor itu adalah humul ladzina nasaru Rasulullah fi zamani? Apakah yang disebut orang Ansor itu adalah khusus orang-orang yang menolong Rasulullah di zamannya? Kata Syekh Muhammad bin jawab dengan makna yang khas, makna khusus Ansor adalah orang-orang yang menolong siapa? Rasulullah di zamannya. Tapi makna umum siapapun yang menolong agama ini mereka berhak disebut Ansor. Maka hukum ini berjalan sampai sekarang. Jadi orang Ansor sudah meninggal, tapi yang menolong agama Rasulullah, yang menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih ada. Maka barang siapa yang mencintai orang-orang yang menolong agama Allah, menyebarkan sunnah Rasulullah, maka mereka termasuk orang-orang yang mencintai Ansor. Dan yang membenci orang yang menyebarkan agama Allah, membenci sunnah orang-orang yang menyebarkan sunnah Rasulullah, maka mereka termasuk orang-orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ada misalkan di negeri Konoha sih sana orang yang membenci agama Allah, menghalang-halang menyebarnya sunnah, maka tidak diragukan mereka adalah murid-muridnya Abu Lahab dan istrinya. Karena pekerjaan Abu Lahab dan istrinya itu menghalang-halangi siapa? Dakwahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke sebuah kaum berceramah, maka Abu Lahab sudah siap dengan batunya tuh, lemparin. Ya, dibubarkan kajian Rasulullah tuh. Ya, sama siapa? Sama Abu Lahab, bahkan dilemparin. Ya, bahkan Abu Lahab itu pada pamannya dia mengatakan huwa kadzab, sahir, dia jangan percaya Muhammad, dia pendusta, dia tukang sihir. Rasulullah pindah lagi ke tempat lain, begitu. Sampai ahli tafsir menyebutkan ketika menafsirkan surah Al-Lahab, fi jidiha hablum mim masad, bahwa istrinya Abu Lahab itu siapa? Ummu Jamil itu nanti dililit dengan tali yang sangat panjang sekali di neraka jahanam, karena salah satunya adalah dia indah qiladah, dia punya kalung, kemudian kalung itu dijual, ya, dengan dananya dipakai untuk apa? Menghalang-halangi dakwah Rasulullah, membayar orang-orang agar dimanapun Rasulullah kajian, dimanapun Rasulullah ibadah, bubarkan. Jangan diberi kesempatan, karena mungkin dakwahnya bisa memecah umat kafir Quraisy, memecahkan bapak dan ibu dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh siapa? Abu Lahab dan istrinya. Maka siapapun yang melakukan itu, kalau seandainya ada, ya mungkin di negara Konoha sana, di desa fiksinya Naruto, maka dia adalah anak buahnya Abu Lahab dan siapa? Dan istrinya, orang-orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nas hadis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk,
Mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.